Segala puji syukur hanya bagi Engkau Tuhan Yesus. Kami bersyukur pagi hari ini Tuhan, kesempatan yang Kau berikan kepada kami Tuhan saat ini. Biarlah Bapa kami boleh mengucap syukur kepada Engkau, boleh meninggikan Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, karena Engkau sudah mengasihi kami dengan kasih-Mu yang kekal. Engkau Allah yang kami tinggikan dan kami muliakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, segala ucapan syukur hanya bagi Engkau Tuhan. Kami mau memuji muliakan Engkau Tuhan. Biarlah kami percaya Tuhan yang hadir di tengah-tengah kami saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan kebaktian ini dari awal pertengahan ke akhir. Kami percaya kuasa Allah yang meliputi kami saat ini. Terpujilah buat nama-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, kita bersyukur karena kasih Tuhan yang begitu luar biasa yang dilimpahkan dalam hidup kita lewat setiap pengorbanan Tuhan, lewat setiap karya Tuhan di dalam hidup kita. Kita menaikkan syukur kepada Dia. Ada
Engkau Bapa memberikan kami Bapa roh kami untuk memuji muliakan nama Tuhan dengan bebas. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali saudara. Haleluya, kita bersyukur karena pengorbanan Tuhan, karena darah Tuhan yang sudah menebus setiap dosa kita. Haleluya, kita angkat pujian kita.
mau siapkan persembahan kita. Mari kita sama-sama mengangkat persembahan kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Bapa di pertengahan ibadah ini Tuhan. Kami bersyukur Kami punya Allah yang luar biasa. Allah yang sudah mengorbankan dirinya untuk menebus setiap kami Tuhan. Terima kasih darah-Mu yang berkuasa, darah-Mu Bapa yang menyucikan setiap dosa kami. Dengan bilur-bilur kami sudah sembuh. Terima kasih Bapa. Tiba saatnya kami akan persembahkan persembahan kami. Mari Tuhan Yesus, kami angkat tangan-tangan kami Bapa. Kau sucikan setiap tangan kami, hati kami Bapa, pikiran kami Tuhan, untuk kami boleh persembahkan kepada Engkau Tuhan dengan sukacita hati kami. Dan kami percaya Engkau yang membuka tingkap-tingkap langit untuk memberkati setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau jalankan persembahan ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oh
sudah memuji dan memuliakan nama Engkau. Kami boleh menyembah Engkau Tuhan Yesus. Kami boleh meninggikan nama-Mu, nama yang berkuasa, nama yang ajaib. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Engkau sudah hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Telah Tuhan Yesus umat-Mu pagi hari ini Tuhan. Kami akan mempersiapkan hati kami Tuhan. Untuk kami Tuhan ditaburi firman-Mu Tuhan Yesus. Sucikan hati dan pikiran kami Tuhan. Sucikan hidup kami Tuhan. Biarlah kami layak menerima firman-Mu Tuhan Yesus. Kami perlu firman-Mu Tuhan lebih lagi Tuhan. Kami juga perlu kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan untuk mengurapi kami Tuhan. Memenuhi hati kami Tuhan. Menghadapi dunia yang semakin bergelora ini Tuhan Yesus. Kami hanya mengandalkan Engkau Tuhan. Kami perlu kekuatan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk hamba-Mu Tuhan yang sebentar akan membawakan firman-Mu. Tuhan Engkau urapi hamba-Mu ini Tuhan Yesus. Engkau pakai dia dengan kuasa-Mu Tuhan. Biarlah setiap perkataan hamba-Mu ini berasal dari Engkau Tuhan. Dan setiap kami mendengarnya Tuhan boleh mendapatkan kekuatan yang baru Tuhan. Karena firman-Mu Tuhan adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan hidup kami. Kami tidak akan tersesat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan. Puji Tuhan, saudara. Kita sudah memuji Tuhan. Hari ini Tuhan sudah bertahta di atas puji-pujian yang kita bangun. Sebagai kesempatan yang indah, kita mohon, mari Yesus, Engkau sebagai Raja di atas segala raja, berfirman kepada kami. Kami siap mendengarnya dan kami siap melakukannya, sehingga hidup kami berkenan dan diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan. Mari saudara sambil mendengar kebenaran firman Allah, berdoa supaya firman itu menjadi rema dan menjadi kehidupan kita sehari-hari yang kita lakukan, sehingga hidup kita menjadi berkat, menjadi garam dan terang dunia. Bahkan hidup kita menjadi surat Kristus yang terbuka. Mereka boleh melihat siapa yang ada di dalam hidup kita, yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Puji Tuhan. Untuk itu kita mau sama-sama buka Alkitab kita. Kita mau baca di dalam kitab Mazmur. Mazmur pasal 133. Kita baca seluruh Mazmur 133 dari ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Puji Tuhan. Saya percaya saudara sudah mendapatkan ayat yang saya akan bacakan. Saudara bisa ikuti membaca di dalam hati atau dengan suara pelan. Berdoa supaya Roh Kudus menanamkan kebenaran firman Allah di dalam hidup kita, dan kita mengalami apa yang menjadi firman Tuhan, janji Tuhan. Puji Tuhan. Mazmur 133 ayat 1 sampai 3 berkata demikian. Nyanyian Siarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan Ruh, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon
yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Puji Tuhan. Saudara, Mazmur 133 yang hanya terdiri dari 3 ayat. Tetapi saudara, kalau kita baca, kita teliti, kita bersyukur buat kasih Tuhan yang luar biasa. Dari Mazmur 133 yang kita baca ini menguraikan berkat-berkat luar biasa. Apabila saudara-saudara dalam Tuhan hidup rukun. Saudara hidup rukun. Agar saudara dan saya dalam kita mengiring Tuhan, kita dapat melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan, ya. Agar kita dapat memenuhi seperti firman Tuhan minggu yang lalu, agar saudara dan saya sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya, sebagai orang yang sudah mendapatkan anugerah dari Allah yang luar biasa, dalam menjalani hidup ini dapat memenuhi ukuran Tuhan, hidup sesuai dengan perintah Tuhan. Masih ingat ya khotbah 2 minggu yang lalu yang kita baca dari Wahyu pasal 11 ayat 1 dan 2. Saudara, Wahyu pasal 11 ayat 1 dan 2 itu ditulis, dan kita bersyukur itu sudah ditulis dan kita sudah baca berkali-kali, dan semakin mengingatkan kita seharusnya mengingatkan kita bahwa menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali, saudara dan saya sebagai anak-anak Tuhan, kita akan diukur dengan firman Tuhan. Sekali lagi, kita akan diukur oleh firman Tuhan menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali. Kalau saudara mau dan pasti selamat, maka saudara-saudara sekali lagi harus dapat memenuhi ukuran firman Tuhan. Kalau memenuhi ukuran firman Tuhan, kita pasti selamat. Sebab itu mau tidak mau, kita harus hidup di dalam kebenaran firman Allah dan melakukan, saudara. Tapi itu pun tidak sebanding kalau kita bisa memenuhi ukuran Tuhan, firman Tuhan. Nah, itu sebabnya saudara, saya katakan sangat berfaedah sekali kita beribadah kepada Tuhan. Jadi ada kegunaan yang luar biasa, berkat yang luar biasa kalau kita beribadah kepada Tuhan. Kenapa? Ya salah satu, melalui firman Tuhan kita diingatkan. Sekali lagi, setiap kita mendengar firman Tuhan, kita diingatkan akan
akan perintah-perintah Tuhan yang mungkin saudara dan saya kita belum melakukan perintah Tuhan itu dengan sepenuhnya, saudara. Kita tahu kalau Yesus mau datang kedua kali, Dia ingin mendapatkan anak-anak Tuhan yang bertumbuh dewasa, atau menjadi anak-anak Tuhan yang masuk di dalam gereja yang sempurna. Dan untuk masuk dalam gereja yang sempurna, sekali lagi kita harus memenuhi ukuran firman Tuhan, setiap perintah Tuhan. Kita tidak usah khawatir, firman Tuhan berkata perintah Tuhan itu tidak ada yang berat. Setiap perintah Tuhan pasti kita bisa lakukan. Justru kalau kita melakukan di belakang ketaatan kita itu, ada berkat Tuhan yang luar biasa, saudara. Sebelum Yesus datang, kalau kita memenuhi ukuran Tuhan, kita sempurna, maka kita akan disingkirkan. Entah berapa puluh kali, berapa ratus kali saudara sudah mendengar, gereja yang sempurna yang memenuhi ukuran Tuhan itu akan disingkirkan. Aman dalam perlindungan Tuhan. Tetapi kalau kita tidak memenuhi ukuran Tuhan, kita akan ketinggalan, saudara. Ditinggal. Artinya kita masuk dalam aniaya besar, di mana antikristus, namanya antikristus, anti orang Kristen, anti pengikut Kristus, ya, ditinggal. Puji Tuhan, kalau sebelum Tuhan datang, ya kita sudah dipanggil Tuhan lebih dulu. Orang dipanggil Tuhan itu tidak pandang umur, yang itu umur yang sudah tua, yang berpenyakitan. Tidak, saudara. Tuhan yang menentukan kapan kita dipanggil oleh Tuhan. Sewaktu-waktu yang kelihatan sehat, tahu berpenyakitan, diperiksa umurnya tidak panjang. Takut, saudara. Kalau sebelum Tuhan datang, ya kita sudah dipanggil Tuhan, artinya kita mati. Tapi kalau kita sementara berusaha hidup di dalam kebenaran, melakukan perintah Tuhan, kita pasti sama. Ayat 14 ayat 13 berkata, berbahagialah orang yang mati di dalam Tuhan. Dia berhenti dari segala kelemahan. Mati di dalam Tuhan. Jangan rasa kalau saya sudah percaya, berarti saya sudah dalam Tuhan. Hati-hati. Mati di dalam Tuhan artinya kita mati di dalam kesetiaan. Kita betul-betul percaya. Bahkan dalam hidup ini kita selalu berusaha untuk melakukan perintah Tuhan, hidup di dalam kebenaran. Kematian bukan menakutkan. Sebab waktu Yesus datang, maka orang yang mati di dalam Tuhan akan dibangkitkan dan menerima tubuh kemuliaan sama seperti Yesus. Tapi sekali lagi, kalau kita tidak memenuhi ukuran Tuhan,
yang memenuhi disingkirkan, berbahagia 3,5 tahun. Hidup di padang gurun yang sudah dirubah seperti Taman Eden, kebun buah-buahan itu seperti hutan-hutan, seperti kebun buah-buahan. Reuni besar seluruh anak Tuhan yang sudah memenuhi ukuran firman Tuhan, mengasihi Tuhan. Saya bayangkan dipelihara 3,5 tahun reuni besar, berapa ratus juta saya nggak tahu. Tapi yang pasti aman di dalam perlindungan Tuhan. Kedatangan Tuhan yang pasti sudah semakin dekat. Kapan kita tidak tahu. Tapi firman Tuhan selalu berkata, berjaga-jaga, siap-siap. Nah ini masanya saudara. Jangan pikir Tuhan masih lama. Nanti saudara hidup seenaknya. Nah, kedatangan Tuhan seperti pencuri, tidak ada yang tahu. Jadi kita selalu siap. Kata malam ini secara pribadi misalnya kepada saya puji Tuhan. Jangan saya ketinggalan. Suatu ketinggalan itu masuk di dalam masa yang 3,5 tahun. Belum pernah ada, akan ada, dan tidak akan ada lagi. Kesusahannya bagaimana? Saya katakan kalau virus corona ini aja yang melanda seluruh dunia dikatakan masih kecil saja, masih kecil. Tapi kalau ketinggalan, disiksa. Antikris tahu bagaimana menyiksa, tujuannya supaya orang Kristen yang ketinggalan tadi murtad, menyangkal imannya, meninggalkan Yesus. Betul, tidak dianiaya, tapi penderitaannya tidak kecil saja. Memang harus sudah memberitahukan. Kita bersyukur kita mempunyai firman Allah Alkitab yang komplit dari Kejadian sampai Wahyu. Jadi saudara dan saya, kalau kita masih hidup, kita masih diberi kesempatan, kita gunakan waktu yang ada ini dengan sebaik-baiknya, saudara. Apalagi ingat Matius 24 ayat 22, kedatangan Tuhan itu dipercepat. Itu demi orang-orang pilihan yang sementara mempersiapkan diri menunggu kedatangan Yesus, berusaha memenuhi ukuran firman Tuhan. Dibersihkan. Nah, jangan lupa itu. Tuhan lakukan itu karena demi orang-orang pilihan, demi saudara-saudara yang berusaha sekali lagi hidup di dalam kebenaran, melakukan firman Allah. Nah, itu sebabnya kalau kita baca Mazmur 133 ini, kita akan sama-sama lihat, sangat membantu kita, sangat menolong kita, sehingga kita dapat hidup menurut kebenaran firman Allah, mendengar kebenaran firman Allah, mengimani kebenaran firman Allah, dan melakukan firman Allah. Ada berkat yang luar biasa sekaligus menolong saudara dan saya mempersiapkan diri supaya suatu waktu diukur lolos. Puji Tuhan. Mari coba kita sama-sama lihat Mazmur 133 ini. Ya, dalam ayat yang pertama kita baca dikatakan, sungguh
Alangkah baiknya dan indahnya, dikatakan sungguh. Jadi ini dijamin pasti benar. Firman Tuhan tidak mungkin keliru. Alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Kalau saudara-saudara, siapa yang dimaksud dengan saudara-saudara di sini? Setiap orang yang percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat diberi hak menjadi anak-anak. Yesus mati mengorbankan dirinya datang ke dalam dunia tidak berdosa, menanggung dosa seluruh manusia, supaya yang percaya dan menerima Yesus, Allah sudah tetapkan keselamatan hanya ada di dalam Yesus. Kalau langit ini tidak ada nama lain yang di dalam yang bisa memberi selamat, hanya di dalam nama Yesus. Itu anugerah. Allah memberikan anaknya yang tunggal, tidak berdosa menjadi dosa menanggung, supaya yang percaya tidak binasa tapi beroleh hidup yang kekal. Nah, yang menerima, yang percaya diberi hak menjadi anak-anak Allah, menjadi calon pewaris kerajaan Allah. Dan kalau saudara baca di dalam kitab Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-19, di sana dikatakan demikian. Demikianlah kamu, bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang diberi hak menjadi anak-anak Allah. Kawan sewarga dan orang-orang kudus dan anggota-anggota apa saudara? Keluarga Allah. Ini saudara yang percaya kita menjadi satu keluarga Allah. Dan benar dikatakan kalau saudara-saudara diam bersama dengan rukun, diam bersama dengan rukun, itu katakan sungguh baik dan elok. Dan hal ini sangat menyenangkan hati Allah. Dan Allah berjanji akan mencurahkan berkat-berkatnya yang luar biasa. Duduk bersama-sama, saudara-saudara diam bersama. Seperti pagi ini contohnya. Ya, secara jasmani satu sama lain tidak ada hubungan keluarga. Tetapi di dalam Yesus kita satu keluarga. Amin. Memang katakan kita anggota-anggota keluarga Allah. Duduk bersama-sama, diam bersama-sama. Itu artinya kampanye saja kita beribadah. Kalau kita beribadah itu kita sementara diam, duduk bersama-sama. Paulus jelas katakan jangan meninggalkan, jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah yang seperti yang dibuat oleh beberapa orang. Tapi hidup kita semakin beribadah menjelang kedatangan Yesus yang sudah semakin dekat. Pertemuan-pertemuan ibadah, kalau bahasa Inggris berkata assembly. Assembly itu artinya kita dibentuk
bisa beribadah di Jawa TV karena keadaan saudara. Tidak salah. Tapi kalau keadaan aman, bisa cukup saya beribadah di rumah, ngadep TV, saya tahu dengar firman Tuhan dari ini. Ya, itu pendapat mereka. Tapi kembali firman Tuhan. Sementara kita diam bersama-sama beribadah, kita sementara di assembly, dibentuk. Tuhan punya rencana lewat firman dan Roh Kudus yang ada di tengah-tengah kita. Di dalam ibadah itu membentuk kita, saudara, rohani kita, supaya apa? Memenuhi ukuran Tuhan, supaya bisa masuk dalam kesempurnaan, menjadi serupa dengan Yesus, saudara. Surat Timotius berkata, latihlah dirimu beribadah. Ibadah itu perlu dilatih. Ya, senam begitu olahraga ini ada gunanya tapi sedikit. Tapi ibadah, wah, itu berguna untuk hidup sekarang ini. Tuhan kata, cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Semuanya ini nanti akan ditambahkan kepada. Dalam menjalani hidup ini keperluan kita ditambah. Sebab berkat itu Tuhan punya. Untuk hidup sekarang ini, yang sementara hanya 70, 80 tahun, 90 tahun, yang 100 jarang sekali. Dan hidup yang akan datang, hidup di dalam kekekalan, tapi di dalam surga berbahagia selama-lamanya. Dia bersama-sama dengan rukun. Kalau ibadah itu semua dia bersama-sama dengan rukun, oh Tuhan menyuruhkan berkat. Nah, bagaimana caranya kita bisa duduk diam dengan rukun dikatakan? Ya, di dalam kerukunan itu ada satu kekuatan yang luar biasa dan berkat. Coba kalau saudara baca kitab Kolose, saya akan bacakan saja pasal yang ketiga. Kolose pasal yang ketiga, ayat yang ke-12 sampai 15. Saudara bisa baca, minta Roh Kudus bekerja, ya, sehingga kita menggenapi apa yang menjadi perintah Tuhan. Kolose pasal 3 ayat 12 sampai 15 berkata demikian. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah, ya, kita ini anggota-anggota keluarga Allah yang dikuduskan dan yang dikasihinya. Perhatikan di sini. Kenakanlah belas kasihan. Jadi dalam hidup kita anak-anak Tuhan itu harus ada belas kasihan. Bagaimana kita menjadi serupa dengan Yesus kalau di dalam hati kita tidak ada belas kasihan? Yesus menyembuhkan banyak orang karena Yesus jatuh belas kasihan kepada kita. Itu kedatangan Yesus. Sekali lagi, ya, dalam kitab Kolose tadi, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang yang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu berbuat juga demikian. Kita punya kesalahan dibandingkan yang lain, itu kesalahan kita lebih besar. Boleh kita hadap Tuhan, kemurahan Tuhan ampuni. Nah, kita disitu saling mengampuni, jangan menaruh dendam, jangan ini dan itu. Ayat yang ke-14. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah
sifat Allah yang terbesar di antara banyak sifat adalah Allah itu kasih adanya. Allah tidak menjadi satu manusia yang binasa. Tapi kalau toh mereka binasa karena kemauan mereka sendiri, tidak mau menerima anugerah daripada Allah, menolak anugerah Allah. Sekali lagi, dan di atas semuanya itu karena kata kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. 15. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Puji Tuhan. Dia bersama-sama dengan Roh Kudus. Dalam kerukunan itu ada berkat yang luar biasa. Ada berkat yang luar biasa. Kita hidup anak-anak Tuhan yang menjadi satu keluarga Allah ini, ya, dipersatukan, ya, mempersatukan, ya, bahkan menyempurnakan. Kita akan masuk dalam kesempurnaan dan siap menunggu kedatangan Yesus. Puji Tuhan. Nah, saudara-saudara, dia bersama-sama dengan Roh Kudus. Secara kita ucapkan bagaimana? Sekali lagi saudara baca Kolose pasal yang ke-2 tadi, pasal 3 tadi, 12 sampai 15. Sekali lagi ada berkat yang luar biasa. Puji Tuhan. Kembali sekarang kepada Mazmur 133. Berkat-berkat apa lagi? Ayat yang kedua. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti minyak yang baik. Nah saudara, minyak yang baik. Minyak ini adalah metafora dari Roh Kudus. Atau minyak itu berbicara tentang kuasa Roh Kudus. Kita perlu Roh Kudus. Banyak sekali pekerjaan Roh Kudus yang Yesus naik ke surga, dia tinggalkan, aku akan kirimkan sang penolong, roh penolong, roh penghibur. Nanti satu waktu kita bahas lebih banyak lagi tentang pekerjaan Roh Kudus yang sudah dicurahkan, yang diam di dalam hidup kita, yang menyertai kita meskipun kita tidak rasa, tapi Roh Kudus ini diam di dalam kita, menyertai kita. Roh penolong, roh penghibur, roh kekuatan, roh yang memimpin ke dalam seluruh kebenaran. Nah, kalau Yesus berkata di dalam Yohanes pasal yang ke-16, saudara bisa baca ayat 8 sampai ayat yang ke-11. Nah, kalau saudara baca dalam ayat yang ke-8, bisa dikatakan kalau Roh Kudus, roh penghibur itu datang, apa yang dikerjakan oleh Roh Kudus itu? Dia akan menginsyafkan dunia akan dosa. Kita bersyukur kalau Roh Kudus ada di dalam kita. Kalau kita mau berbuat dosa itu kita diingatkan, tidak boleh itu. Sudah diingatkan. Jangan lakukan. Tapi Roh Kudus tidak pernah memaksa.
Kudus akan menginsyafkan tentang dosa. Bukan saja dosa-dosa yang ada di dalam dunia, tapi kita khususnya ya, dosa kita mungkin kita sudah berbuat, diingatkan, diinsyafkan, justru bertobat, menginsyafkan dunia akan dosa, kebenaran akan penghukuman, penghakiman. Itu tugas Roh Kudus masih banyak sekali. Itu perlunya ya, kita duduk bersama-sama beribadah, kita membahas kebenaran firman Tuhan. Seperti jemaat orang Yahudi di Berea, ya kebetulan nama gereja kita namanya di Berea. Dalam Kisah Para Rasul sudah ada baca di sana. Orang-orang Yahudi dikatakan di Berea lebih baik dari orang-orang Yahudi yang ada di Tesalonika. Kenapa? Begitu mereka mendengar Injil, kabar keselamatan, mereka percaya dan mereka menerima, mereka setiap hari mereka mempelajari Alkitab. Apa betul demikian? Dan firman Allah adalah kebenaran. Semakin mereka belajar, semakin mereka renungkan, semakin mereka bersama-sama pelajari, semakin mereka kokoh dan kuat. Nah itu sebabnya saudara, kita perlu dipenuhkan dengan Roh Kudus sebelum Yesus datang kembali yang kedua kali. Perlu dipenuhkan dengan Roh Kudus. Sementara kita diam bersama-sama, ada berkat Roh Kudus turun. Mungkin belum penuh, tapi Roh Kudus ada di dalam hidup kita. Ya, cuma kapasitasnya itu makin lama makin penuh, makin penuh. Yang tanda sampai penuh itu adalah orang berbicara dalam bahasa roh. Itu firman Allah yang tegas. Itu yang terjadi, saudara. Dan sebelum Yesus datang kembali yang kedua kali, kalau saudara baca dalam 2 Tesalonika pasal yang kedua, ada dua hal. Yaitu yang pertama, akan terjadi murka. Nah, ini bahaya kalau sampai kita murka habis, surga lepas. Artinya kita akan menjadi penghuni neraka selama-lamanya. Kita kan gampang enak. Tapi kalau mengalami neraka, itu artinya api yang menyala selama-lamanya. Nah itu yang terjadi. Murka akan terjadi sebelum Yesus datang. Yang kedua, baru antikris. Nah kita sudah diingatkan. Nah Roh Kudus menguatkan kita. Puji Tuhan. Roh Kudus menguatkan kita. Puji Tuhan. Nah, sebab itu saudara, mari kalau kita kembali baca dalam Mazmur 133 tadi, ya, ayat yang kedua bagian B dikatakan, yang meleleh kejam harum, itu minyak metafora pelayanan Roh Kudus, ya, yang meleleh kejam harum dan ke leher jubahnya. Meleleh Harun. Harun itu siapa, saudara? Harun itu imam besar bangsa Israel. Tapi saudara dan saya, kita punya imam besar, bukan Harun, tapi imam besar kita adalah Yesus Kristus. Ayatnya saudara bisa baca Ibrani pasal 5 ayat 5 dan 6 dikatakan demikian. Demikian pula Kristus tidak memuliakan dirinya sendiri dengan menjadi imam besar, tetapi dimuliakan oleh Dia yang berfirman kepadanya, anakku, engkau
Engkau telah kuperanakan pada hari ini, sebagaimana firman-Nya dalam suatu nas lain. Engkau adalah imam besar untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek. Imam besar saudara dan saya adalah Yesus Kristus. Jadi urapan Roh Kudus dari Yesus Kristus itu akan mengalir. Kata-kata ini mengalir kemana? Ke jubahnya. Dan di dalam jubahnya ada apa saja? Tubuh. Roh Kudus itu akan mengalir ke jubahnya. Di dalam jubah ini ada tubuh. Dan tubuh itu adalah jemaat Tuhan. Saudara dan saya adalah jemaat Tuhan. Jadi minyak itu mengalir dari Kristus kepada tubuhnya. Nah, saya akan bacakan ayatnya saudara supaya semua berdiri di atas kebenaran firman Allah. Efesus pasal yang ke-4 ayat 15 berkata demikian. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Jadi Kristus itu adalah kepala. Kepala ini tidak jalan sendiri, tapi ada tubuh. Jadi Kristus adalah kepala dan saudara dan saya adalah tubuh. Sekali lagi, siapa tubuhnya? Yaitu saudara dan saya. Kita semua yang percaya kepada Yesus, kita adalah tubuh Kristus. Dan minyak itu akan mengalir ke dalam tubuh Kristus, mengalir kepada saudara dan saya, memenuhi kehidupan saudara dan saya. Kalau bicara lagi, kalau saudara baca Efesus pasal yang Efesus pasal 1 ya. Kalau saudara baca ayat 22 dan 23, saya tidak akan bacakan. Kristus kepala dan kita adalah tubuhnya. Minyak Roh Kudus itu dicurahkan, diberikan. Saudara percaya, saudara berhak menerima. Kalau perlu saudara minta, Tuhan, saya perlu minyak urapan penuh kuasa Roh Kudus. Tapi kalau sudah terima Roh Kudus, coba saudara baca Efesus 4 ayat 30, dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah. Jangan didukakan. Roh Kudus itu memimpin ke dalam seluruh kebenaran supaya saudara bertumbuh menjadi serupa dengan Yesus, siap menunggu kedatangan Yesus. Roh Kudus itu lembut, Dia tidak pernah memaksa. Kita sendiri yang harus dengan rela dipimpin Roh Kudus, dipimpin di dalam seluruh kebenaran. Dan Roh Kudus itu diberikan kepada kita, mengalir kepada kita. Dalam ayat yang ke-30 tadi dikatakan, yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Roh Kudus itu diberikan khususnya untuk meneguhkan saudara dan saya menjelang hari penyelamatan. Keselamatan kita sudah semakin dekat. Tanda-tanda zaman sudah semakin meneguhkan kita. Tidak usah takut. Justru kita
kita akan melihat kuasa dan kemuliaan Tuhan itu dinyatakan di dalam kehidupan kita. Sebab itu jemaat yang diam, rukun, hidup rukun. Kalau jemaat mau hidup rukun, seia, sekata, sehati, sepikir, maka kita akan menarik kuasa Roh Kudus. Roh Kudus akan berkarya di dalam kehidupan saudara dengan saya luar biasa. Begitu. Puji Tuhan. Masih ada kesempatan, saudara. Sebab itu kita gunakan waktu ini dengan sebaik-baiknya. Memang tantangan banyak, kesibukan ini itu, rencana, cita-cita pun. Tapi kembali kepada firman Allah, mohon pimpinan Roh Kudus. Ayat terakhir kita baca dalam Mazmur 133 tadi. Ayat yang ketiga dikatakan demikian. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Gunung Sion itu adalah gereja Tuhan, orang-orang percaya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Saudara, embun itu berbicara tentang firman Allah. Embun memberi kesegaran. Ya, firman Allah memberikan kesegaran kepada orang-orang percaya. Kesegaran rohani, saudara. Sehingga kita akan kuat semangat. Firman. Siapa pembunuh firman? Yang kita dengar adalah firman. Mari kita dengar firman Tuhan. Siapa itu firman? Yohanes 1 ayat 1 sampai 3 saudara baca. Ada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman itu adalah Allah. Begitu. Dan firman Allah itu hidup dan penuh dengan kuasa. Firman itu mempunyai daya cipta yang luar biasa. Langit dan bumi serta segala isinya itu diciptakan oleh firman. Jadi firman yang kita dengar itu mempunyai kuasa yang dahsyat, mempunyai daya cipta. Orang berkata mustahil, tapi kita punya firman. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang beriman. Punya firman. Yesaya 55 ayat 11. Setiap firman yang keluar dari mulut Allah, firman itu adalah Allah sendiri, tidak pernah kembali dengan sia-sia. Dia akan melakukan apa yang diperintahkan. Seperti embun yang turun dari bukit Hermon ke atas gunung-gunung Sion. Ada berkat yang luar biasa di dalam firman itu. Turun ke atas gunung-gunung Sion. Saudara dan saya ini adalah bagian dari gunung-gunung Sion. Nah, sebab itu saudara, imani firman Tuhan. Setiap kita terima firman Tuhan, imani, lakukan, saudara. Sekali lagi, hidup mati saudara tergantung dari firman.
berhasil, gagal, itu tergantung dari firman. Saudara kalau jadi orang Kristen yang kuat, tergantung dari firman. Jadi orang Kristen yang mudah roboh, tergantung dari firman. Matius 7 ayat 24 sampai 20 yang mendengar, percaya firman, lakukan. Seperti orang mendirikan rumah di atas batu, banjir, angin, hujan, itu percobaan-percobaan tetap berdiri. Tapi yang dengar tidak percaya, meremehkan, seperti mendirikan rumah di atas pasir. Roboh saudara, ujiannya sama, tidak membedakan hujan, angin, banjir. Itu saudara. Itu percaya kepada firman. Ini saatnya. Belum tamat. Kita hidup di dalam kebenaran firman Allah. Lakukan apa yang firman Allah katakan, apa yang firman Allah perintahkan, saudara. Puji Tuhan. Dan Mazmur 133 tadi ayat 3 bagian akhir. Ya, kita mengakhiri dengan ayat yang ketiga bagian akhir tadi dikatakan demikian. Mazmur 133 ayat yang ketiga. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Dalam kerukunan bersama-sama seperti kita beribadah, Tuhan memerintahkan berkat. Tetapi saudara, ada anak-anak Tuhan yang belum menerima berkat Tuhan. Ada. Kenapa saudara? Ya karena hubungan sesama anak-anak Tuhan belum baik. Kalau hidupnya baik pun tadi saudara baca, Tuhan akan mengirimkan berkat. Dan Tuhan menghendaki agar saudara dan saya selalu hidup rukun, saling tolong-menolong, saling mendoakan, saling menasihati, saling mendorong. Pokoknya rukun saudara, penuh dengan kasih. Jadi hidup, kita akan mengalami hidup penuh dengan damai sejahtera. Kita beribadah karena seperti tadi hukum, kita beribadah, kita menikmati berkat Tuhan, kita menikmati damai sejahtera, dan kita akan menerima bukan saja berkat secara jasmani sementara hidup di dalam dunia ini, tapi lebih daripada itu, ada berkat kehidupan yang kekal selama-lamanya. Kita akan menikmati surga, langit, bumi yang baru. 1 Korintus 2 ayat 9. Mata belum pernah lihat, telinga belum pernah dengar, belum pernah timbul di dalam hati manusia. Itu disediakan oleh Allah bagi orang-orang yang mengasihi Dia, bagi anak-anak Tuhan yang mengasihi Dia. Tuhan sediakan langit, bumi, surga. Sekali lagi, apa yang dalam dunia ini sedang tidak dilihat. Sekarang dimanjakan kemajuan teknologi. Tapi juga berkata mata belum pernah lihat. Apa itu saudara? Saya kasih cerita. Belum pernah kita dengar, belum timbul dalam hati manusia. Itu disediakan saudara bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Dan Yesus jelaskan, kalau kamu mengasihi Aku, turuti, lakukan segala perintah. Firman, ada janji yang luar biasa.
Mari saudara, saya dapat nyatakan bagaimana saya dapat seluruh pemain musik solidaritas bisa naik ke atas. Ada berkat yang luar biasa yang Tuhan sediakan di dalam kehidupan anak-anak Tuhan, gereja Tuhan, khususnya GBI gereja saja. Mari kita bagi-bagi. Kita itu nyanyikan dalam Yesus kita bersaudara. Kita mengenal rukun cinta satu sama lain. hidup kasih mengasihi yang daripada Engkau ya Tuhan. Apabila kami mengasihi firman-Mu, apabila kami berbuat kasih yang benar,
itu bukan kasih yang jahat Tuhan. Kasih yang jahat dari setan, tapi kalau kasih yang benar dari Allah. Engkau menuntun kami Tuhan, Engkau mengetahui hati kami. Berkati kami setiap pribadi pada pagi hari ini ya Tuhan, supaya kami mempunyai kasih kerendahan hati satu sama lain Tuhan. Tuhan mau bukti dalam hidup kami, Tuhan mau bukti dari perbuatan kami. Bahkan pada akhir dunia ini Tuhan, Engkau akan mengukur dalam hidup kami ya Tuhan. Jangan sampai kami ketinggalan Tuhan nanti. Jangan sampai kami masuk neraka Tuhan, kami tidak mau Tuhan. Tapi bila kami bersama-sama Engkau di surga yang kekal, apa yang belum kami lihat, belum kami dengar, Engkau sediakan di surga Tuhan. Berikan kami kekuatan untuk kami menjalankan dan melakukan setiap firman yang Tuhan sudah firmankan kepada kami ya Tuhan. Agar hidup kami ya Tuhan, kami adalah sebagai jemaat Allah, supaya dalam hati kami ada kesegaran selalu daripada Tuhan. Ada Roh Kudus selalu yang memenuhi seluruh hidup kami. Roh Kudus yang memimpin, membawa hidup kami di dalam jalan yang benar Tuhan, jalan yang terang, jalan Allah Tuhan, supaya nama-Mu dipermuliakan dalam hidup kami ya Tuhan. Ampuni dosa kekurangan kesalahan kami Roh Kudus, supaya kami tidak mendukakan Engkau. Ajarilah kami kuat, ajarilah kami sabar, ajarilah kami menang, bahkan ajarilah kami merendahkan hati di bawah Engkau Roh Kudus. Terima kasih Bapa, berkati hamba-Mu yang sudah berfirman kepada kami melalui hamba-Mu, berkati Tuhan. Pakai lebih-lebih heran, berikan kekuatan kesehatan Tuhan, Tuhan supaya pelihara keluarga besarnya. Tuhan berkati, Tuhan menurunkan embun dari gunung Hermon Tuhan, sampai kepada kami seluruh jemaat-Mu Tuhan. Hidup kami diberkati rohani dan jasmani, yang terutama Tuhan, kehidupan rohani. Kehidupan itu Tuhan, biarlah memenuhi dalam hati kami. Kehidupan rohani itu Tuhan yang terpenting di dalam hati kami Tuhan. Karena keadaan dunia sebentar akan lenyap Tuhan, tapi firman-Mu kekal selama-lamanya Tuhan. Apa yang Tuhan yaitu firmankan sungguh indah, apa yang Tuhan beritakan sungguh indah dan agung dan mulia Tuhan. Apa yang Tuhan firmankan sungguh Tuhan ada kuasa besar, ada janji yang luar biasa. Terima kasih buat berkat pada hari ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mendengar firman-Mu. Haleluya. Cukup saat ini kita persiapkan persembahan kita. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah mendengar kebenaran firman-Mu. Tuhan firman-Mu boleh kami lakukan dalam kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan Yesus, kalau seringkali kami menyakiti hati Engkau Tuhan. Bila Tuhan Yesus Engkau memberikan kami Roh Kudus-Mu Tuhan, yang menolong kami Tuhan Yesus. Bila Tuhan Yesus kami boleh mengingat Tuhan Yesus akan setiap firman-Mu Tuhan, sehingga hidup kami boleh berubah Tuhan, seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat pagi hari ini Tuhan, kami mau memberikan korban persembahan kami yang kedua. Tuhan Yesus, Engkau sucikan setiap tangan-tangan kami bila kami mau memberikan dengan sukacita hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau jalankan persembahan kami ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Dalam Yesus kita bersaudara. Kita
Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semuanya. Hari ini kita mau sama-sama bangkit berdiri. Kita mau akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Tuhan, kami berterima kasih. Engkau masih memberi kesempatan kepada kami semua untuk dapat beribadah kepadamu. Biar firman-Mu membentuk kehidupan kami. Kami masuk di dalam rencana Tuhan untuk mendapatkan gereja yang sempurna. Kami semua jemaat GPD Sragen biar hidup sesuai dengan kebenaran firman-Mu dan siap untuk disingkirkan menunggu kedatangan Engkau yang kedua kali. Terima kasih Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya kepada Engkau. Tuhan, sebelum kami tinggalkan tempat ibadah ini, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Engkau berkati, tumpahkan tangan-Mu atasnya. Engkau berkati kehidupannya, keluarganya, pekerjaannya, rencana dan cita-citanya. Engkau berkati. Sekali lagi janji-Mu ya dan amin. Terima kasih Tuhan. Dan semua yang datang, kami pulang dengan membawa berkat daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami akan bertumbuh di dalam kebenaran firman-Mu dan sekali lagi masuk di dalam rencana Engkau yang indah dan luar biasa. Terima kasih. Saudaraku yang saya kasihi, marilah kita mau pulang ke rumah kita masing-masing dengan selamat. Bawalah, terimalah segala berkat, rahmat, damai dan sejahtera daripada Allah Bapa. Kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus serta pimpinan, tuntunan dan urapan Roh Kudus menyertai kita mulai sekarang sampai Maranatha Yesus datang kembali. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kita sambut dan terima berkat Allah dengan percaya. Kita sama-sama katakan amin.